hari yang rumit bagi kami, di mana 2 tahun yang lalu pada hari ini kami pada dasarnya bersembunyi dari semua orang karena kami tidak punya tempat untuk pergi. Dan betapa aneh, unik, aneh rasanya bagi saya untuk mengatakan, oh, tahun ini kami punya makam untuk diziarahi. Kami telah menjadi bagian dari sebuah penantian. Dimensi kesedihan, dan baru sekarang kami bisa mulai semacam pemulihan. Memang ada banyak kebanggaan dalam kenyataan bahwa dari ribuan pahlawan selama bertahun-tahun, kepala staf memutuskan untuk menyoroti Itai dan stafnya karena mereka melakukan sesuatu yang tidak terduga dan melakukan lebih dari yang seharusnya mereka lakukan. Dan mereka tahu bahwa misi mereka adalah untuk menyelamatkan nyawa orang-orang. Dan mereka tidak ragu-ragu. Mereka menerjang ke tengah bahaya dan membunuh banyak orang jahat yang ingin membunuh orang Yahudi hanya karena mereka adalah Yahudi. Dan dia mengorbankan nyawanya. Dan bagi kami ini adalah hari yang sulit untuk duduk di sini dan memikirkan apa yang tidak akan bisa dilakukan Itai di masa depan. Seperti apa kehidupan yang bisa dia jalani? Kepedihan yang kamu gambarkan sedang dirasakan di seluruh negeri saat ini. Dia adalah pahlawan Israel dan kami ingat telah berbicara berkali-kali selama 2,5 tahun terakhir. Kami ingat banyak kisah tentang bagaimana dia mencintai keluarganya. Dia telah menukar jadual libur akhir pekan dengan tentara lain agar bisa pulang untuk menghadiri bar mitzvah saudara laki-lakinya seminggu kemudian. Kalau aku tidak salah ingat, dia sangat suka bola basket. Ceritakan tentang warisannya, kenanganmu jika kamu bisa. Kamu tahu, dia anak biasa saja. Dia seperti anak tetangga sebelah. Dia suka bermain bola basket dan suka memanjat tembok. Dia juga suka pramuka. Dia, kamu tahu, adalah anak yang sangat terlibat di komunitasnya sebagai pembimbing. Kamu tahu, masih ingat hari ketika dia mengalahkanku secara adil dalam bermain basket. Itu adalah kenangan yang sangat menyakitkan. Tapi setiap ayah pasti harus melewati itu, kurasa. Tapi agak sulit untuk membicarakan proses pemulihan karena bagi kami masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Seperti yang kurasa juga ditanyakan ribuan orang lainnya sebelum 7 Oktober. Kau tahu, apa yang sebenarnya diketahui pemerintah dan militer Israel? Siapa yang tahu? Tindakan apa yang mereka ambil? Atau bahkan yang lebih penting, tindakan apa yang tidak mereka ambil dan mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan itu masih terbuka untuk kita, seluruh generasi pahlawan ini. Dan semoga kita bisa mendapatkan jawaban cepat atas pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat kita terjaga di malam hari. Karena tanpa itu, kita masih tetap terjebak, bisa dibilang begitu. Dan saya berharap kita akan melihat setidaknya semacam komite yang dibentuk yang akan memungkinkan kita mendapatkan kebenaran objektif tentang apa yang terjadi sebelum 7 Oktober. Bahwa kau tahu, kita yang harus turun tangan dan menjadi pahlawan. Kau tahu, ketika kau menjadi pahlawan, itu berarti ada seseorang yang tidak melakukan tugasnya seperti seharusnya. Karena seharusnya dia tidak perlu menjadi pahlawan hari itu. Tapi itulah takdir kita.